Hey mitra tambak Indonesia, aku mau jelasin nih, ada cara jitu budidaya udang fanami intensif dengan bioteknologi probiotik berbasis herbal, SOP IBL Prigi. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watilumo, Trenggalek. Dengan latar belakang, SOP budidaya udang fanami yang tidak ramah lingkungan, residu kimia yang tidak bisa dikendalikan, pencemaran lingkungan, muncul penyakit yang tidak resisten terhadap obat kimia, hancurnya tambak-tambak intensif dan super intensif, dominasi SOP yang masih menggunakan plankton. SOP tersebut ternyata saat ini sudah tidak aman loh. Dengan adanya evaluasi dan solusi, membuat SOP yang ramah lingkungan, perbaikan dan pemulihan lingkungan dari cemaran, pengkondisian lingkungan yang aman dan resistensi terhadap serangan penyakit, bikin SOP yang tidak mengandalkan dominasi plankton dalam lingkungan media budidaya, membikin SOP akselerasi percepatan dan aman. Muncullah SOP Prigi dengan serapan produk PT Nelindo. Yuk semua pakai SOP Prigi, keren banget. Jadi gini, saat ini AAPND kan udah masuk, dulu nggak ada. Begitu masuk ini endemik. Endemik itu tersebar sudah ke lingkungan, perairan, bahkan pencemaran sudah di sekitar tambak kita. Nah, ini ternyata ya. Ini kemarin kita ada anak undip yang penelitian di sini, saya suruh cek semua air di sini. Jadi air masuk pun sudah mengandung Vibrio. Sudah mengandung Vibrio, air baru masuk dari sumur, belum diapa-apain. Itu sudah mengandung Vibrio. Vibrio itu biangnya AAPND. Sehingga untuk keamanan saat ini sudah gak bisa ditoleransi, mau gak mau harus begitu. Tapi kami pun belum melakukan di sini. Kami masih tetap bertahan sambil mencari solusi di luar kaporit, ya kan? Nah, makanya nanti konsepnya harus ada IPAL, harus ada pengolahan limbah, tujuannya biarpun menggunakan kimia tapi tetap aman. Makanya ada yang namanya CPIB atau CPIB, cara budidaya ikan yang baik. Itu ditentukan bagaimana sistem budidaya holistik. Ini adalah kelestarian secara holistik, ya. Jadi gini, gitu, busa itu sajane konotasinya banyak. Busa ini juga karena amonia yang ada di bawah ini teroksidasi jadinya busa. Ya, bisa saja aktivasi bakteri itu juga bisa. Nah, ini yang mana? Itu loh busanya yang mana? Kalau, itu kan? Kalau cenderung ada berwarna coklat kan mungkin ada tambahan-tambahan kelekam gitu Pak. Iya. Dia biasanya bersih Pak kalau ini ya. Bersih, berbusa itu aktivasi. Aktivasi. Artinya bagus ya Pak? Iya, bagus. Tapi biarpun ada coklat-coklatnya, itu juga nggak masalah karena coklat kan dari kelekap yang naik atau yang lain. Intinya airnya nanti nggak bau, nggak busuk. Itu intinya. Nggak berlendir. Ya. Tapi kan memang cenderung SOP kita kan berbusa ya Mas ya. Iya. Ada busa gitu. Bingung Pak. Itu bagus. Bagus. Aktivasi bakterinya masuk. Makanya 24 jam sebelum tebar itu kincir harus on semua, full. Atau bahkan 2 hari. Sebelum tebar benur. Iya, sebelum tebar benur full. Nanti pas tebar benur nanti. Iya. Itu tujuannya apabila masih ada proses dekomposer di bawah belum selesai, itu hasilnya kan nitrat amonia, ya kan? Itu makanya dengan 24 jam full on habis netral. Dan itu pasti berbusa full nanti, bahkan bisa nutup semua permukaan air. Itu dampaknya. Itu campur aktivasi bakteri ya, penetralan amonia iya. Dua-duanya itu. Nggak usah panik. Kadang sebelum tebar belum diaktifkan itu bawah masih racun. Iya, benar. Tuh, bawah masih racun. Siap. Belum netral.
Makanya harus on 24 jam minimal sebelum tebar. Semua kincir on semua, jadi kenceng. Jadi gini, kecerahan itu relatif kan tergantung keberadaan sumber air juga. Ono daerah yang subur gampang pekat, ada yang sulit pekat, macam-macam. Jadi idealnya kan kecerahan itu yang ideal kan 40 sebenarnya ya. 40-50 lah awal tebar itu. Jadi kalau misalkan dalam proses perjalanan selama 14 hari persiapan, misalkan hari kelima udah 40 ya sudah selesai. Nggak usah masuk POT lagi, POC lagi, situasional gitu ya. Jadi kecerahan itu parameternya, bukan jumlah liter POC-nya, ini bukan. Karena sumber airnya beda-beda tadi loh. Karena gini, kenapa harus 2 minggu? Kenapa kok harus 2 minggu? Jadi seperti rumah makan prasmanan, kita menciptakan bioflok, biofilm. Biofilm itu yang nempel di dinding, coklat, licin, tebel. Kalau digaris segini kelihatan. Itu makanan utama. Bioflok, flok, kelekap, jasa training, jentik, pelutu, cacing. Ini kalau belum 2 minggu belum tumbuh semua. Ibarat rumah makan prasmanan belum masak. Gitu loh. Setelah 2 minggu lengkap, tinggal pilih yang mana. Ini dasarnya di situ. Lah, dalam sejarah udang, SOP Prigi untuk persiapan kolam itu paling sempurna. Belum ada yang nandingi. Paling sempurna. Nggak ada yang nandingi. Misalkan mau diadu dibandingkan dengan SOP manapun berani, pasti menang. Karena apa? SOP kita dengan tumbuhnya berbagai macam bahan makanan alami tadi, biofilm, bioflok, flok, kelekap, jasa training, jentik, pelutu, cacing, ini seperti rumah makan prasmanan. Bendur masuk, pertanyaannya saya mau pilih yang mana? SOP yang lain semuanya rata-rata hanya fitoplankton yang tumbuh atau bakteri mainnya. Itu bukan makanan. Udang karnivor gak makan fitoplankton. Begitu masuk pertanyaannya, saya mau makan apa? Coba, mau diadu dengan rumah makan prasmanan, kalah dia. Sudah itu pasti. Jadi kalau persiapan media paling bagus punya kita, diakui. Kolam tanah lebih sederhana. Jadi kolam tanah itu kan sudah media. Tanah itu adalah tumbuhnya pakan alami apapun. POT perlu pertama ya. Sajane starternya kan dari POT itu ya. Perlu. Justru kuncinya malah POT kolam tanah itu. Begitu kita start pakai POT, itu nanti kita tinggal ngawal dengan POC tapi dosisnya rendah. Jadi tujuannya untuk menumbuhkan ini Pak Eka. Berarti potensi pakan alami yang di tanah itu bisa muncul. Ya kadang-kadang mereka tuh makannya kan sehari sekali udah hebat Pak. Iya makanya. Makan pelet itu kan. Pakan alami andalan nomor 1. Sistem dia kan semi itu namanya. Tujuan kita untuk menumbuhkan pakan alami iya. terus menerus tumbuh ya Pak. Terus menerus tumbuh. Dengan POC. Iya. Sebenarnya gini, kelekap yang di atas itu hasil yang di bawah kena cahaya matahari dia naik. Justru yang di atas itu rata-rata sudah mati. Artinya ketika di dasar start kemarin masih bagus untuk iya. Tapi anehnya kelekap yang hasil SOP kita, biarpun di atas itu dimakan juga. Jangan, jajane. Iya, tapi anehnya itu enak. Kecuali kelekap yang tidak pakai SOP kita. Racun, beda. SOP kita tidak boleh dibuang. Beda. Kalau nggak percaya, coba kelekap yang naik pas budidaya dicium nggak ada baunya. Itu kalau yang nggak pakai SOP kita bau. Untuk aplikasi bionutren untuk kegiatan pembenihan udang atau hatcher, itu aplikasinya adalah dilakukan setelah air disterilisasi dengan kaporit atau yang lain. Begitu netral, mulai persiapan itu langsung aplikasi dengan bionutren lewat airnya dengan dosis 10 ml per 1 kubik air.
Jadi intinya air kan sterilisasi dulu di tandon biasanya. Iya, Pakai betul. kapurit macam-macam, Iya. masuk bak. Betul. Nah itu langsung aplikasi setiap hari ya. Setiap hari. Biarpun airnya nggak ganti nggak apa-apa setiap hari. Pada dasarnya Anda semua harus tahu, udang itu di alam makan 24 jam. Alam. Makanya sistem kita percepatan dengan ad libitum ini sebenarnya kita meniru gaya udang di alam. Cuma manusia punya teknologi, punya cara, punya pikiran, di setting. Berupa blend feeding tadi, diatur jamnya, diatur dosisnya, ikuti aja. Itu karena teknologi manusia. Padahal udang itu nggak seperti itu sebenarnya. Semoga bermanfaat ya. Ayo segera gunakan SOP Prigi Nelindo di tambak kalian. Untuk mendapatkan produk dan konsultasi budidaya, hubungi customer service kami ya. Terus ikuti Nelindo Channel untuk mendapatkan update terbaru terkait budidaya dan SOP Prigi. Nelindo hadir untuk senyum petani Indonesia.